Momen sakral dari timnas Indonesia telah dirusak oleh Anang Hermansyah dan Ashanty. Begitulah komentar pedas dari netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam olahraga untuk kita semua. Para pecinta bola mania di mana saja kalian berada. Kali ini saya akan menyajikan beberapa cuplikan video terkait dengan hujatan kecaman dari para pecinta bola mania di tanah air kepada pasangan Anang Hermansyah dan Ashanty ini. Mereka dinilai telah merusak momen sakral dari timnas Indonesia dalam laga pertandingan antara Indonesia melawan Filipina beberapa waktu yang lalu. Mari kita cek videonya. Aduh, Mas Anang, maaf ya Mas, bukan yang nggak respect, tapi momennya ini loh. Indonesia lagi menang 2-0, malah biar Mas Anang. Orang-orang supporter Indonesia nungguin lagu Tanah Airku Tidak Kulupakan. Anang Ashanty, lu ngapain? Ini tuh acara bola, lo malah karaokean di lapangan. Di situasi kayak gini tuh mestinya nyanyi lagu kebangsaan, bukannya nyanyi lagu romansaan. Tuh, pada geleng-geleng kan pas lo nyanyi. Ya syok lah mereka. Tuh, disorakin kan lo, sampai diputus tuh sound, sampai walk out kan lo. Ya elah netizen, masa yang kayak gitu aja nggak ngerti? Ya disuruh panitia lah. Masa Anang Ashanty ujug-ujug nyanyi? Emang itu yang ngasih mix siapa? Yang nyambungin lagu siapa? Pikir. Lagian ya, kenapa cuma Anang Ashanty aja yang dihujat? Padahal mereka kan nyanyi berapa tuh? Berempat. Yang lainnya kok nggak dihujat? Heran. Anang Ashanty muncul sebagai dua kata lucu setelah pertandingan timnas melawan Filipina yang dimenangkan oleh timnas Indonesia 2-0. Ya gimana tidak ya, momen perayaan yang seharusnya membangkitkan jiwa nasionalisme para supporter bola Indonesia, malah Anang Ashanty membawakan lagu sendiri. Nah itu memang sebetulnya sih nggak tepat ya, membawakan lagu sendiri yang ya mungkin bisa dibilang promosi kali ya. Tapi ya kalau dipikir-pikir gak 100% kesalahan dari Anang Ashanty juga, karena ya walaupun bagaimana Anang Ashanty pasti ada semacam obrolan terlebih dahulu ya kan, untuk mengisi acara baik dari song listnya dan segala macamnya. Tapi ya sebagai seorang anggota dewan Mas Anang seharusnya lebih paham tentang kondisi, apalagi pada saat itu momen yang paling penting adalah jiwa nasionalisme dari para supporter bola timnas Indonesia itu lagi bangkit-bangkitnya, lagi tinggi-tingginya. Jadi ya seharusnya kalau membawakan lagu yang lagu nasional gitu, itu lebih cocok ketimbang membawakan lagu sendiri. Perkara Anang dan Ashanty nyanyiin lagu gebiar-gebiar di GBK, disorakin, dibully. Lama-lama Indonesia ini mengalahkan Korea Selatan, yaitu ahli bully. Yang dinyanyikan sama Anang dan Ashanty itu kan lagu gebiar-gebiar, bukannya lagu Thailand, bukannya lagu Cina yang dibawain. Netizen Indonesia ini maunya harus diturutin, kalau enggak main viral, main komentar jahat. Kalaupun Anang dan Ashanty nyanyiin lagu dangdut di pertandingan, ya nggak masalah. Itu kan lagu tujuannya untuk mengeluarkan semangat kita. Mungkin menurut mereka lagu gebiar-gebiar itu lebih mengeluarkan semangat daripada lagu Indonesia Pusaka seperti yang kalian inginkan. Beda lagi ceritanya kalau di upacara formal, di upacara yang sakral, mereka lebih menggunakan lagu gebiar-gebiar daripada Indonesia Pusaka. Patut dipertanyakan. Ini di pertandingan loh. Toh kulihat ujung-ujungnya kalian nyanyi bareng Indonesia Pusaka, bagus kekompakannya. Tapi nggak boleh juga kita menyoraki orang hanya karena lagu.
Momen sakral kemenangan timnas Indonesia rusak gara-gara Mas Anang. Sebenarnya ada apa sih, Jay? Kok bisa-bisanya berita pagi ini FYP bahkan trending di mana-mana tentang Mas Anang dihujat sama satu stadion sampai walkout ketika dia sedang menyanyi? Sini, mari kita bahas. Jadi guys, pasca kemenangan timnas Indonesia melawan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 semalam, Anang Hermansyah and Friends itu kan tampil sebagai pengisi acara sekaligus ngerayain momentum tersebut. Sebetulnya, ketika membawakan lagu pertama yang berjudul Kebiar-Kebiar itu nggak ada masalah sih. Walaupun di sini udah mulai bikin bingung penonton sama pemain ya, karena memang momen masuknya tuh pas pemain masih membuat lingkaran di tengah lapangan. Tapi kondisi penonton tuh masih fine-fine aja. Cuman yang bikin mood penonton rusak itu karena Mas Anang tiba-tiba switch ke lagu romantis yang berjudul Rindu Ini. Nah, bukannya seneng penonton yang udah diajakin buat nyanyi bareng Mas Anang, berubah menyoraki dia. Dari yang sedikit lama-lama jadi satu stadion nyorakin. Yang gua pahami di sini mungkin momennya kerusak ya. Udah timnas lagi menang 2-0 lawan Filipina, ciptain sejarah baru lolos round 3 kualifikasi Piala Dunia, malah dikasih lagu romantis. Ya lama-kelamaan tergantikan sama suara supporter yang menyanyikan lagu kebangsaan Tanah Airku. Yang gua bingung ini sama panitianya gimana ya? Kan pastinya tahu list-list lagu yang mau dibawain. Kenapa nggak disesuaikan sama mood penonton? Begitu juga dengan momen masuknya Mas Anang ini. Penonton yang mau nangis haru kan jadi batal pastinya. Sama gua juga kasihan ke Mas Anang yang sampai walk out. Jatuhnya jadi argument in the wrong time nggak sih? Nah sekarang gua mau tanya gimana menurut kalian sendiri tentang hal ini guys? Ya, di saat para supporter, para pendukung timnas Indonesia, mereka sedang merayakan kebahagiaan. Hati mereka pastinya sedang berbunga-bunga, tiba-tiba dirusak oleh Mas Anang Hermansyah dan Ashanty. Tampaknya para pendukung atau para supporter dari timnas Indonesia ini, mereka memang sudah menghafalin bahwa momen sakral dari timnas Indonesia, lagu-lagu yang akan dinyanyikan pastinya Indonesia Pusaka. Tetapi tampaknya berbeda dengan konsep kali ini. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa Mas Anang Hermansyah dan Ashanty pastinya sudah konfirmasi dengan panitia. Kesalahan ini saya sangat yakin dan percaya bahwa bukan murni dari Anang Hermansyah dan Ashanty, tetapi juga panitianya yang perlu dipertanyakan. Ketika kita melihat akun-akun media sosial dari Mas Anang Hermansyah dan Ashanty, akhirnya harus ditutup karena takut serangan dari netizen ini. Tampaknya ini menjadi momen bersejarah, pembelajaran penting dari Mas Anang dan Ashanty, bahwa momen sakral dari pemain timnas Indonesia ketika mereka berlaga dimanapun adalah lagu Indonesia Pusaka. Jadi jangan dirubah-rubah, karena pada akhirnya kita bisa saksikan bersama kekuatan netizen Indonesia, khususnya para pendukung, para supporter timnas Indonesia ini sangat luar biasa. Tapi apapun itu, kita patut bersyukur, kita tetap berbangga bahwa pada akhirnya para supporter bersama pemain timnas, mereka akhirnya menyanyikan lagu Indonesia Pusaka itu tanpa dihadirin oleh Mas Anang Hermansyah dan Ashanty. Semoga saja ini menjadi pembelajaran penting untuk panitia agar ke depan lebih berhati-hati, lebih waspada dalam memilih lagu yang disukai oleh para pecinta bola mania, khususnya dari timnas Indonesia ini. Mari kita lanjutkan lagi. Anang Hermansyah dirujak netizen dan trending di X usai timnas Indonesia menang melawan Filipina pada kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada Selasa malam 11 Juni 2024. Anang Hermansyah trending di media sosial X setelah penampilannya seusai pertandingan mendapat sorakan dari supporter timnas Indonesia. Anang yang tampil menyanyikan lagu Gebiar-Gebiar harus menghentikan penampilannya dan memilih walkout dari stadion setelah disoraki oleh penonton.
Kejadian ini terjadi saat para pemain timnas Indonesia sudah berkumpul di tengah lapangan untuk menyanyikan lagu Indonesia Pusaka bersama supporter. Namun situasi berubah ketika Anang muncul di lapangan menyanyikan lagu lain. Dengan papan iklan elektronik di Stadion Gelora Bung Karno pun menampilkan tulisan Anang and Friends. Aksi Anang yang tidak mendapat sambutan hangat dari supporter langsung menjadi trending topik di media sosial. Banyak netizen yang menyayangkan penampilan Anang karena dianggap mengganggu momen selebrasi timnas Indonesia. Ada yang menarik dan menjadi ramai dari netizen juga selain hasil pertandingan kemarin adalah Anang and Friends yang tampil di akhir menyanyikan lagu Gebiar-Gebiar ya dan lagu yang lain di saat pemain ada di lingkaran tengah yang biasanya bernyanyi bersama Padamu Negeri atau Tanah Airku ya. Menjadi satu momen refleksi dan juga nasionalisme biasanya. Dan ini kemudian dianggap diganggu oleh penampilan Anang yang kayak karaokean gitu. Tapi yang gue lihat sebenarnya ini mirip seperti treatment FIBA yang waktu gue bawain kejuaraan dunia basket yang mengadaptasi dari NBA. Bahwa ini memang di-create oleh penyelenggara acara bukan oleh broadcaster untuk memberikan sportainment, karena di situ juga ada fan cam. Kasih lihat wajah orang penonton di layar besar dengan ada misalnya disuruh ngapain. Kemudian juga di akhir ada wawancara dengan pemain yang suaranya kedengaran ke seluruh supporter. Jadi ini merupakan mungkin rencana baru untuk bikin ini benar-benar jadi sportainment. Tapi kelihatannya ini harus direvisi ulang karena kelihatannya masyarakat dan penonton juga malah merasa terganggu. Menurut gue itu bisa ditaruh setelah pemain-pemain bernyanyi bersama dengan supporter seperti biasanya di akhir pertandingan. Setelah itu baru bisa bernyanyi bersama dan bisa saja bukan hanya Anang, bisa Duta, Silon Seven, bisa yang lain. Gimana menurut kalian? Anang Ashanty sampai tutup kolom komentar, kena mental gara-gara dihujat terus nyanyi after laga timnas kemarin. Aduh, gimana ya, sebenarnya kasihan juga ya weh. Kasihan lah, ini pasangan kan ya orang tua, udah punya cucu lagi. Ya udahlah ya, mungkin mereka kan cuma terima job, cuma nyanyi. Ya mereka cuma menjalankan tugasnya. Mereka kira bisa membuat suasana happy karena timnas menang itu sambil nyanyi-nyanyi. Tapi bener nih kata Mak Lambe ya, itu tuh yang membuat fans bola murka karena dia mengganggu momen sakral. Jadi kalian tahu dong ya, pemain itu kalau udah keliling lapangan buat lingkaran itu artinya memang mau nyanyi lagu kebangsaan gitu. Dan itu tuh jarang-jarang disiarin di TV guys. Biasanya kita curi-curi dari story orang yang nonton di sana. Ini kemarin disiarin di TV dan gue berharap dong gue nonton di rumah, berharap nyanyi pas mereka keliling lingkaran itu. Tapi udahlah ya, kasihan woi, jangan galak-galak lah, jangan galak-galak sama mereka. Ya udahlah ya, toh timnas sudah menang, ini jadi pelajaran buat mereka dan artis-artis lainnya. Hati-hati kalau terima job buat tampil di event olahraga kayak timnas gini. Supporternya solid men. Semangat buat Bunda Ashanty dan Pipi Anang. Semangat ya, buka dong kalau komentarnya lagi kan banyak emosi silaturahmi. Ketemu lagi nah si tukang info. Tadi malam banyak yang bilang kalau penonton dan pemain timnas dibuat kecewa. Si tukang info kira itu karena Indonesia kalah oleh Filipina. Tapi ternyata mereka kecewa karena di momen sakral setelah acara pertandingan selesai, harusnya itu mereka menyanyikan lagu Tanah Airku. Tapi ini malah menyanyikan lagu Gebiar-Gebiar yang dibawakan oleh Anang Ashanty and Friends. Jadi serasa nonton mereka karaokean keluarga nggak sih? Tapi setelah lagu itu selesai, para penonton dan pemain timnas akhirnya menyanyikan lagu Tanah Airku di pinggir lapangan. Si tukang info ucapkan selamat dan terima kasih kepada timnas Indonesia yang sudah memenangkan pertandingannya melawan Filipina. Mari kita tonton cuplikan videonya nih.
Semoga ini bisa menjadi pembelajaran penting, khususnya kepada panitia dalam setiap laga pertandingan timnas Indonesia. Mereka semestinya harus bisa mempelajari kesukaan dari para supporter atau para pemain timnas Indonesia. Momen sakral biasanya dinyanyikan dengan lagu-lagu yang feel-nya itu dapat. Jangan sampai dibuat rusak yang pada akhirnya dihujat oleh para pecinta bola mania. Cuplikan-cuplikan ataupun komentar dari netizen mungkin bisa dijadikan sebagai pembelajaran dan juga sebagai bahan evaluasi untuk panitia penyelenggara agar kedepannya jangan terulang kembali. Hal-hal semacam ini merupakan salah satu kelemahan dari para panitia yang tidak bisa mempelajari karakter dari para pecinta bola mania. Padahal dari dulu sampai dengan hari kemarin itu lagu-lagu yang biasa dinyanyikan hanya padamu negeri atau kadangkala Indonesia Pusaka. Tetapi kenapa tiba-tiba Mas Anang Hermansyah dan Ashanty ini mereka menyanyikan lagu Gebiar-Gebiar, yang pada akhirnya Mas Anang dan Ashanty pun harus dihujat oleh netizen Indonesia. Berikut ini saya masih menyajikan lagi satu cuplikan video terakhir, dan semoga saja di season terakhir ini kita bisa menyimaknya dan kita bisa jadikan ini sebagai bahan pembelajaran penting bahwa dalam setiap kegiatan, apalagi yang berkaitan dengan dunia olahraga, pasti ada momen sakral di mana mereka, khususnya para supporter, khususnya para pemain timnas, mau memupuk rasa nasionalis, rasa cinta mereka kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga lagu yang dipilih pun harus benar-benar dapat feel-nya. Mari kita lanjutkan lagi. Timnas Indonesia menang, Anang kena hujat satu stadion dan warganet. Kemenangan Timnas Indonesia atas Filipina dengan skor 2-0 di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Grup F justru membawa kejadian tak terduga. Anang Hermansyah dan Ashanty yang berniat menghibur malah jadi sasaran hujatan dari penonton di Stadion Gelora Bung Karno dan warganet. Gol Tom Hey dan Rizky Ridho memastikan Indonesia lolos ke babak ketiga dan Piala Asia 2027. Dominasi Timnas Garuda jelas terlihat dengan 20 tendangan, 7 diantaranya tepat sasaran, dibandingkan Filipina yang hanya mampu mencatat satu tendangan ke gawang Hernando. Penguasaan bola Indonesia juga unggul dengan 54%. Namun, euforia kemenangan berubah saat Anang dan Ashanty muncul di lapangan. Saat biasanya lagu nasional seperti Indonesia Pusaka dikumandangkan, keduanya malah menyanyikan Kebiar-Kebiar dan Rindu Ini. Penonton langsung mencemooh dan akhirnya panitia mematikan musik sebelum Anang selesai menyanyi. Tagar Anang menjadi trending di media sosial X dengan 12.500 unggahan yang mencemooh penampilan mereka. Warganet mempertanyakan keputusan panitia menghadirkan Anang dan Ashanty. Bahkan musisi Ari Lasso diduga ikut meledek Anang di instastory-nya. Bikin ngakak. Lihatlah ekspresi para pemain ketika dengar artis konser usai laga lawan Filipina. Apa Cita? Apa Cita? Coba Cita.
Di balik kemenangan timnas Indonesia ada satu hal yang bikin aku greget banget sob. Jadi setiap selesai timnas main ada satu momen sakral yang menurutku nggak bisa diganggu gugat karena ini nggak ada di TV. Ya bener banget, menyanyikan lagu Tanah Airku bareng pemain timnas Indonesia. Tapi ada penyanyi Indonesia yang menurutku agak merusak momen ya. Momen yang harusnya menyanyikan lagu Tanah Airku ini diganti sama lagu lain sob. Gimana nggak kecewa tuh penonton? Yang jelas disorakin lah satu stadion. Di sini aku nggak nyari siapa yang salah, mungkin karena kurang koordinasi aja. Buat tampil timnas Indonesia kedepannya harus memperhatikan hal-hal sakral kayak gini, karena penonton tuh udah beli tiket mahal-mahal ya, jangan dikecewain lah. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Dan semoga saja cuplikan-cuplikan video terkait dengan berita olahraga, terkait dengan berita dari timnas Indonesia ini bisa berguna bagi kita semua. Dan khusus untuk para pecinta bola mania, para supporter timnas Indonesia, mari jadilah supporter atau pendukung timnas sejati yang selalu siap untuk mendukung timnas Indonesia baik di saat mereka menang maupun di saat mereka kalah. Dan mari kita membangun narasi-narasi yang positif agar kedepannya timnas Indonesia lebih bersemangat lagi. Mungkin itu saja cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Dan dari lubuk hati yang paling dalam saya juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Salam olahraga.